الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرح ما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وهذا لفظ riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam adalah baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan mengajarkannya. Puasa itu adalah perisai, maka pada hari puasa salah seorang di antara kalian janganlah ia berkata kotor dan bertengkar. Jika seseorang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, hendaknya ia menyatakan, aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan yang akan didapatkannya. Apabila ia berbuka dan ia berbahagia dengan bukanya, dan apabila ia bertemu Rabbnya, ia berbahagia dengan puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim atau dikenal dengan muttafaqun alaihi. Lafaz dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihha. Pada riwayat Bukhari yang lain disebutkan, ia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku dan aku yang mengajarkannya, dan kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipatnya. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatil muslimin kullu amali ibni adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'imi farhatan farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wal khulufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Dan dalam lafaz Muslim disebutkan, setiap amal anak Adam akan digantikan satu kebaikan, diberikan ganjaran dengan 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan mengajarkannya. Ia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan yang akan didapatkannya. Satu, kebahagiaan ketika ia berbuka puasa, dan yang kedua, kebahagiaan lagi ketika ia bertemu Rabbnya. Dan bau mulut ketika puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Ahibatil kiram, ini diantara keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan apabila seseorang sedang menjalankan sebuah ibadah puasa. Kita bertanya kepada diri kita semua kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita berpuasa pada saat ini, kira-kira apa yang kita inginkan? Kita tidak dapatkan apa-apa secara unsur keduniaannya. Kita tidak dapatkan, melainkan kita dapat capek, keringat, lelah, karena kita menahan makan dan minum yang menjadi fitrah manusia yang harus dia konsumsi makan dan minum. Tapi mengapa kita berpuasa? Karena kita tahu bahwa itulah tanda-tanda keimanan setiap muslim. Kita tahu bahwa puasa itulah yang akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa puasa itu yang akan menolong kita apabila kita meninggal dunia. Maka menjadi pertanyaan kita, mengapa puasa kita lakukan dan sholat kita tinggalkan? Sesungguhnya sholat itu lebih utama daripada ibadah puasa. Karena sholat itu merupakan hukum kedua yang harus kita tunaikan sebelum menjalankan ibadah puasa. Faedah yang kedua kaum muslimin dirahmati Allah yang bisa kita ambil dalam ayat ataupun hadis tadi, ketahuilah bahwa sesungguhnya apabila kita menjalankan ibadah puasa itu merupakan perisai kita. Setiap orang ketika menjalankan sesuatu hal, maka dia haruslah memberikan benteng pada dirinya. Ketika dia pergi berperang, dia harus memiliki benteng, alat-alat yang bisa membentenginya. Ketika seseorang berada di rumah, dia harus membentengkan dirinya agar tidak terkena cahaya matahari ataupun rumah ataupun hujan, di antaranya itu atap. Nah, begitu pula ketika seseorang yang melakukan ibadah puasa atau ibadah-ibadah lainnya, dia harus membentengi dirinya agar tidak terjatuh dalam dosa dan juga keharaman atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang pergi ke pasar, dia harus membentengi dirinya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan menundukkan pandangannya, jangan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seseorang yang menjual barangnya, dia harus membentengi dirinya dengan ilmu, jangan sampai dia terjatuh dalam hal-hal keharaman, ada unsur-unsur riba di dalamnya, ada kebohongan dalam jual belinya, atau menyatakan sesuatu barang yang buruk tetapi dia katakan barang ini baik. Timbangan yang harus dia perhatikan, membenteng dirinya dengan ilmu agama. Begitu pula seseorang yang hendak berpuasa harus membentengi dirinya, ya, dengan kata-kata yang baik. Karena apa? Jangan sampai puasanya itu tidaklah didapatkan melainkan hanya capek, lapar dan juga dahaga. Maka harus meninggalkan kata-kata yang tidak baik. Di sini dijelaskan fala yarfuth wala yaskhab, ya, tidak berkata-kata kotor, tidak juga bertengkar, ya. Walaupun fisiknya itu kuat, dia mampu mengalahkan temannya, maka karena puasa itu membentenginya, maka dia berkata sesungguhnya aku berpuasa. Bukan pada saat itu dia menyatakannya, sampai ketika berbuka puasa, ya. Mana tahu dia ingin balas dendam kembali, ya, jangan, ya. Makanya mungkin kata saya sekarang puasa, ya, nanti setelah Ramadan, ya, setelah maghrib, ya, kita bertanding. Ya sama aja, bukan pada saat puasa, setelah maghrib juga termasuk, ya. Baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, ya, sesungguhnya puasa itu kaum muslim dirahmati Allah, ada 3 kesabaran yang terkumpul pada puasa. Yang pertama, kesabaran dalam ketaatan, yaitu dia melakukan hal tersebut karena bentuk ketaatannya, simbol kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mematuhi segala arahan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya puasa. Jadi ada kesabaran dalam ketaatan. Yang kedua, kesabaran dalam kemaksiatan, yaitu dia bisa melakukan pelanggaran ketika puasa. Siapa yang tahu dia makan? Siapa yang tahu dia minum? Ya, tidak ada yang mengetahuinya melainkan dirinya sendiri. Maka dia tinggalkan makanan minumnya, syahwatnya, perkataan-perkataan kotornya. Itu karena apa? Karena dia melakukan sebuah proses kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesabaran dalam aqdarillah, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita berpuasa, kita dapatkan, ya, kecapean dan waktu terkadang panjang, lebih-lebih lagi kalau pada waktu itu cuaca yang sangat panas. Ya, apabila cuaca panas, seseorang membutuhkan air untuk minum. Nah, di sini dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dia melakukan, ya, amalan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia melakukan proses kesabaran ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang melakukan proses kesabaran tersebut dengan berapa pahala? Bighairi hisab, tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan, artinya tidak terbilang jumlahnya. Apakah ribuan pahalanya atau jutaan atau triliun, tidak kita ketahui. Nah, di antara kesabaran yang paling lengkap adalah ketika seseorang berpuasa, karena terkumpul 3 kesabaran langsung. Kesabaran dalam melakukan ketaatan, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, dan juga kesabaran dalam ketentuan atau ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepadanya. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah, hadis ini telah memberikan pelajaran yang sangat baik bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana ajzi bihi," yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan turun tangan langsung memberikan pahala kepada seorang hamba. Ya, berbeda dengan ibadah lain. Misal, ketika seseorang sholat berjemaah, dia akan mendapatkan 27 pahala. Dalam riwayat yang lain 25. Kalau dia sholat sendiri, 1 aja. Jadi seorang yang berakal pasti akan memilih sesuatu yang banyak, maka pasti dia akan memilih sholat berjemaah daripada sholat sendirian. Seperti halnya dalam dunia bisnis, kalau ada gaji 5 juta, dengan 1 juta mustahil orang ambil 1 juta, dia akan ambil 5 juta. Nah, ketika kita bekerja dalam suatu perusahaan, ketika kita bingung ini diberi gaji atau enggak, tiba-tiba langsung kita punya ketua, bos kita langsung ngomong, "Kamu jangan risau, kamu jangan takut, masalah gaji itu tanggungan saya akan memberikan gaji kepada Anda langsung dari saya sendiri." Seperti itu ilustrasi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di sini jumlahnya lebih banyak lagi tanpa kita bayangkan dan sadari, karena satu amalan akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang berpuasa lebih daripada yang telah kita sebutkan tadi. Maka sepantasnya seorang muslim itu harus mencari
kebaikan-kebaikan, ladang-ladang pahala agar dia bisa memanfaatkan kebaikan tersebut untuk bekal akhiratnya kelak. Qadanallahu wa yakum, ini diantara faedah-faedah yang bisa kita ambil. Selain itu, ketika seseorang melakukan perjalanan safar, apabila safarnya itu ada masyakko, kesulitan, maka dia bisa berpuasa. Ini keringanan bagi seorang hamba. Apabila dia sakit yang bisa memudaratkan dia, ada unsur-unsur kesulitan, apabila dia berpuasa maka dia bisa membuka ataupun berbuka puasa. Tapi kalau sakitnya itu hanya biasa aja, kayak sakit gigi atau demam yang tidak terlalu bahaya, ya maka sebaiknya dia tidak membatalkan puasanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.